Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan, mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Kewirausahaan 1 di pertemuan yang kedua. Tidak terasa kita sudah bertemu di pertemuan kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Kita bicara tentang kepemimpinan dalam kewirausahaan. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Ada komunikasi, pengertian komunikasi dan kepemimpinan, komunikasi kepemimpinan, manfaat mempelajari komunikasi dan kepemimpinan. Lihat di sini, dan juga kepemimpinan dalam kewirausahaan. Mengetahui pola komunikasi dan model kepemimpinan. Pengertian komunikasi dan kepemimpinan. Komunikasi. Di era teknologi dan perkembangan zaman saat ini yang sangat pesat, komunikasi merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap segala aspek yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa komunikasi, maka segala aktivitas apapun tidak akan berlangsung. Tak heran apabila saat ini orang yang pandai berkomunikasi, maka ia akan menjadi lebih terdepan dibanding orang-orang yang lemah dalam komunikasi. Banyak orang yang pintar komunikasi menjadi pimpinan di mana orang tersebut membawahi orang-orang pintar, padahal ia sendiri bisa jadi tidak lebih pintar dari bawahannya. Namun karena kepiawaiannya dalam komunikasi, maka ia mampu mempengaruhi orang lain untuk mengikuti arahan dan petunjuknya sehingga ia menjadi orang yang disegani dan dihormati. Maka dari itu perlunya kita pahami dan pelajari seperti apa komunikasi itu dan bagaimana supaya kita menjadi orang piawai dalam berkomunikasi. Proses komunikasi dimulai dengan adanya seorang komunikator yang bermaksud untuk menyampaikan ide kepada orang lain. Dalam proses penyampaiannya, si komunikator mencari bentuk penterjemahan ide sehingga dapat dipahami dengan baik oleh si penerima atau disebut encoding. Jika kita memilih media yang berbentuk tulisan, maka encoding adalah pemilihan kata-kata yang tepat. Tahap selanjutnya adalah proses penterjemahan kembali pesan, decoding oleh si penerima pesan. Proses ini bisa melibatkan beragam subproses seperti pemahaman terhadap kata-kata yang tertulis maupun terucap, penginterpretasian ekspresi muka, dan lain sebagainya. Setelah pesan diterima, maka si penerima dapat mengirimkan pesan yang baru kembali kepada si komunikator. Proses ini disebut balikan feedback. Komunikasi adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan, sehingga banyak ahli-ahli yang menjabarkan aspek-aspek tentang komunikasi antara menurut J.A. Depp itu 1997 bahwa dari semua pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki, pengetahuan dan keterampilan komunikasi termasuk di antara yang paling penting dan berguna. Sedangkan menurut D.B. Curtis 1992, kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas, manusiawi, efisien, dan menerima pesan-pesan secara akurat.
Komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikan dengan komunikator. Dalam proses ini, baik pembawa dan penerima pesan akan memakai tanda atau simbol yang sama. Komunikasi dideskripsikan juga sebagai proses penukaran informasi atau ide untuk mencapai pemahaman bersama. Komunikasi sangat penting dalam berbagai segi kehidupan manusia. Terlebih dalam hal organisasi, komunikasi organisasi memiliki banyak fungsi yang akan mendukung keberhasilan suatu organisasi. Komunikasi organisasi ini erat kaitannya dengan komunikasi kepemimpinan. Satu, komunikasi. Komunikasi adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan, sehingga banyak ahli-ahli menjabarkan aspek-aspek tentang komunikasi. Menurut D.B. Curtis 1992, kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas, manusiawi, efisien, dan menerima pesan-pesan secara akurat. Dua, komunikasi kepemimpinan. Komunikasi kepemimpinan adalah proses komunikasi yang dilakukan pemimpin sebagai komunikator kepada bawahan organisasinya sebagai komunikator. Gaya komunikasi kepemimpinan ini harus digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya untuk mencapai target organisasi. Komunikasi kepemimpinan yang baik akan memastikan tiap anggota organisasi bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Kekuatan yang dimiliki oleh setiap manusia yang sering disebut dengan imajinasi melalui imajinasi atau yang sering juga diistilahkan dengan mimpi dalam bahasa motivator. Inilah manusia dapat mencapai kemampuan yang tinggi dan kesanggupannya dalam menemukan segala hal. Imajinasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu imajinasi sintesis dan imajinasi kreatif. Imajinasi sintesis adalah untuk tidak menciptakan hal yang baru, tetapi membentuk dan menyusun yang lama dalam bentuk kombinasi baru. Sedangkan imajinasi kreatif adalah menciptakan hal-hal baru, terutama apabila imajinasi sintesis tidak bisa bekerja dalam memecahkan suatu masalah. Dalam hubungan ini, berpikir kreatifnya seorang wirausaha dapat merombak dan kemudian mendorongnya dalam pengembangan lingkungan menjadi berhasil. Komunikasi adalah bagian terpenting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Sehingga banyak ahli-ahli yang menjabarkan aspek-aspek tentang komunikasi. Menurut D.B. Curtis 1992, kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirim pesan dengan jelas, manusiawi, efisien, dan menerima pesan-pesan secara akurat. Komunikasi kepemimpinan kita lihat untuk mengetahui berbagai jenis komunikasi kepemimpinan, berikut adalah contoh gaya komunikasi kepemimpinan yang biasa digunakan. Pemimpin dengan gaya komunikasi controlling akan mengatasi dan cenderung mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan bawahannya. Itu adalah gaya controlling. Pemimpin dengan gaya komunikasi controlling akan membatasi dan cenderung mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan bawahannya. Untuk mengerti berbagai jenis komunikasi kepemimpinan, berikut adalah contoh gaya komunikasi kepemimpinan yang biasa digunakan. Komunikasi kepemimpinan jenis ini melakukan penyebaran informasi atau ide dengan arus dua arah, baik dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya, yaitu gaya egalitarisme. Komunikasi kepemimpinan jenis ini melakukan penyebaran informasi atau ide dengan arus dua arah, baik dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Dalam gaya komunikasi ini, pemimpin memberikan informasi yang bertujuan untuk memantapkan perintah, penugasan jadwal, penugasan, dan struktur organisasi, yaitu gaya struktural. Dalam gaya komunikasi ini, pemimpin memberikan informasi yang bertujuan untuk pemantapan perintah, penugasan, jadwal, penugasan, dan struktur organisasi. Komunikasi kepemimpinan gaya dinamis ini artinya pelaku komunikasi akan bersikap lebih agresif dalam menyampaikan dan menangkap pesan. Gaya dinamis. Komunikasi kepemimpinan gaya dinamis ini artinya pelaku komunikasi akan bersikap lebih agresif dalam menyampaikan dan menangkap pesan. Gaya relinquishing. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memiliki sifat bersedia dalam menerima saran atau ide orang lain. Model kepemimpinan, gaya atau style of leadership ternyata merupakan ringkasan dari bagaimana seorang pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh mereka yang berusaha dipimpinnya atau mereka yang mungkin sedang mengamati dari luar. Saul W. Gillerman 2003. Pada dasarnya dalam setiap gaya kepemimpinan terdapat dua unsur utama, yaitu unsur pengarahan directive behavior dan unsur bantuan supporting behavior.
Satu, gaya kepemimpinan karismatis. Kita lihat gaya kepemimpinan karismatis adalah gaya kepemimpinan yang mampu menarik atensi banyak orang. Gaya kepemimpinan otoriter, gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada panggilannya. Gaya kepemimpinan moralis adalah gaya kepemimpinan yang paling menghargai bawahannya. Manfaat mempelajari komunikasi kepemimpinan bagi para entrepreneur atau wirausahawan: satu, meningkatkan alur informasi; dua, melancarkan regulasi; tiga, meningkatkan fungsi persuasif; empat, membuat integrasi komunikasi organisasi. Wirausahawan yang berhasil merupakan pemimpin yang berhasil. Tiga faktor atau kekuatan utama yang mempengaruhi penentuan wirausahawan atau entrepreneur tentang perilaku kepemimpinan mana yang akan digunakan untuk membuat keputusan adalah: satu, kekuatan dalam diri wirausahawan atau entrepreneur; dua, kekuatan pada bawahan; tiga, kekuatan dalam situasi kepemimpinan. Seorang wirausahawan atau entrepreneur dalam hal manajemen dituntut memiliki 4 macam keterampilan atau skill. Satu, conceptual skill; dua, human skill; tiga, administrative skill; empat, technological skill. Conceptual skill, kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Human skill, kemampuan untuk bekerja sama yang serasi, memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individual maupun kelompok. Administrative skill, seluruh keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, kepegawaian personalia, dan pengawasan. Technological skill, kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur-prosedur, atau teknik-teknik dari suatu bidang tertentu seperti produksi, akuntansi, permesinan, penjualan, promosi, dan sebagainya. Gaya kepemimpinan seorang wirausaha yaitu bagaimana ia mampu memotivasi orang-orang di lingkungan kerjanya untuk meningkatkan produktivitasnya. Seorang wirausahawan harus mampu bekerja sama dan memotivasi orang-orang di lingkungan kerjanya. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu sehingga bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arah tertentu. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan berjumpa di selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.